Pada tanggal 12 Agustus di tahun 2000, Kursk, yang merupakan salah satu kapal selam Rusia, berpartisipasi dalam latihan Summer X yang diselenggarakan di Laut Barents. Latihan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat besar, di mana penyusunan rencana latihan memakan waktu lebih dari 1 dekade. Peserta merupakan angkatan laut yang terdiri dari 30 kapal dan 3 kapal selam. Kursk merupakan salah satu dari 3 kapal selam yang ikut berpartisipasi dalam latihan itu. Kapal selam ini digadang sebagai salah satu yang terbaik dalam melayani tulang punggung militer Rusia. Bahkan prestasinya terbilang paling menonjol dalam Angkatan Laut Armada Utara. Atas kinerja positif itulah, kapal selam Kursk memperoleh berbagai penghargaan. Mitos atau kepercayaan yang coba diyakini oleh para kru adalah kapal tidak akan bisa tenggelam dan tahan terhadap serangan torpedo. Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya lambung kapal dibangun dengan pelat baja 8 mili dan dilapisi karet hingga 80 mili. Sementara lambung bertekanan di bagian dalam dibangun dengan pelat baja sampai dengan 50 mili. Hal itu membuat kapal bukan hanya kuat, namun juga sangat senyap dan sulit untuk dideteksi. Kapal selam juga diperbolehkan menggendong muatan tempur setiap saat, di mana hanya sedikit kapal yang mendapat izin seperti ini. Kapal selam selalu siaga, membawa 18 torpedo anti kapal selam, yaitu RPK 7 Vetter, dan juga rudal jelajah dengan jumlah hingga 24 buah, yaitu P700 Granit. Kembali kepada latihan Summer X. Pada pukul 8.51 pagi hari, Kursk meminta izin untuk mulai menembakkan torpedo, di mana hal tersebut memanglah bagian dari pelatihan. Operator pun menjawab, "Dobro," yang berarti adalah bagus. Namun perlu diketahui bahwa penembakan sebenarnya sempat tertunda. Tidak dijelaskan secara rinci masalah teknis apa yang dihadapi oleh kapal selam. Torpedo yang digunakan dalam latihan merupakan torpedo yang dirancang dengan hulu ledak yang kecil. Torpedo itu akan diarahkan ke kapal tempur kelas Kirov yang merupakan kapal penjelajah. Pada pukul 11.29 siang hari, kru di kapal sudah membawa torpedo ke silo peluncur. Mereka menginformasikan bahwa rudal kit tipe 65 Toltuska sudah siap dalam tabung nomor 4. Hanya inilah informasi yang mereka ketahui. Namun setelahnya, tidak ada respon yang diterima oleh kapal Kirov. Mereka beranggapan bahwa terjadi kembali masalah teknis ketika tiba-tiba muncul dentuman di dasar laut hingga menimbulkan fenomena seismik. Peristiwa seismik itu berkekuatan 1,5 skala Richter dan terdeteksi oleh NORSAR, yaitu detektor array seismik yang ada di wilayah Norwegia. Padahal jarak detektor itu adalah 250 km. Pada saat itu penjaga detektor memperkirakan bahwa ledakan itu berasal dari timur laut Murmansk, yaitu 80 km dari Semenanjung Kola. Masih diliputi tanda tanya. Hanya berselang 14 detik kemudian, ledakan kedua kemudian terdeteksi dengan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu 250 kali lebih besar dari yang pertama. Hal itu mengakibatkan peristiwa seismik dengan ukuran sampai dengan 4,2 skala Richter. Ledakan kali ini dideteksi oleh hampir semua bagian di Eropa, bahkan sampai masuk ke Alaska. Lalu bagaimana dengan pasukan Rusia yang saat itu ada di sekitar lokasi? Tentu saja mereka merasakan ledakan kuat yang terjadi. Kru kapal bahkan mendeteksi gelombang hidroakustik dan kemudian melaporkannya. Namun laporan itu diabaikan karena beranggapan bahwa itu adalah bagian dari latihan. Namun hingga pukul 13.30, kru kapal selam Kursk masih belum memberikan kontak. Dari sinilah Komandan Popov melapor kepada Kapten Alexander Teslenko yang merupakan kapal penyelamat. Ia melapor telah mengirim helikopter, namun kapal selam Kursk tidak terlihat di permukaan. Kapal penyelamat Teslenko mulai menyisir lokasi. Namun hingga pukul 5 sore hari, mereka masih belum menemukan apapun. Kali ini laporan mulai ditanggapi dengan serius. Ketegangan mulai nampak di antara para kru penyelamat. Sebuah pesawat Ilyushin 38 kemudian mulai berangkat. 3 jam melakukan pencarian dan tetap tidak menemukan jejak kapal selam Kursk. Mereka terus mencoba melakukan kontak, namun tak ada respon yang diterima. Pada pukul 10.30 malam hari, latihan pun akhirnya serentak diberhentikan. Sabtu larut malam,
Sudah 12 jam berlalu sejak kapal hilang kontak. Sudah ada 15 hingga 20 kapal, termasuk 3.000 pelaut terus melakukan pencarian. Komandan Popov kemudian melapor kepada Kremlin, yaitu Menteri Pertahanan Igor Sergeyev. Namun sayangnya, hingga pukul 7 Minggu pagi, rupanya Menteri Pertahanan tidak memberitahu Putin, yang pada saat itu dipercaya sedang berlibur. Di saat itu, informasi mengenai tenggelamnya kapal selam Kursk mulai tersebar. Anggota keluarga juga sudah saling berkomunikasi. Namun mereka masih beranggapan bahwa kapal hanya bermasalah. Keyakinan bahwa kapal selam Kursk tidak bisa tenggelam membuat mereka masih berpikir positif. Kabar itu juga sudah didengar oleh penasihat keamanan Amerika Serikat, Sandy Berger, dan Menteri Pertahanan William Cohen. Informasi itu juga menjadi pembahasan di Eropa. Inggris, Prancis, Jerman, Israel, Italia, dan juga Norwegia. Mereka menawarkan bantuan untuk melakukan evakuasi. Namun kembali, Menteri Pertahanan mengatakan penyelamatan sudah sangat dekat dan mereka tidak membutuhkan bantuan asing. Realita yang terjadi, pihak Rusia saat itu sudah mulai goyah. Mereka mulai ragu dengan keberhasilan upaya penyelamatan. AS-34, yaitu kapal selam mini penyelamat, mengalami berbagai kendala, termasuk menabrak baling-baling kapal selam Kursk itu sendiri. Gambaran kerusakan baru bisa diperoleh ketika kapal penyelamat Nikolai Chiker mulai menurunkan kamera ke dasar laut. Haluan Kursk terlihat sangat parah. Kapal selam itu menukik ke bawah dan terlihat menancap ke dasar lautan. Namun meski demikian, kapal selam sebenarnya disekat menjadi beberapa kompartemen, sehingga kemungkinan besar sebagian dari mereka masih selamat. Dalam keadaan yang sangat mendesak, rupanya cuaca tidak berpihak kepada mereka. Angin justru meningkat, bertiup antara 15-27 meter per detik. Dan gelombang naik hingga 3-4 poin, atau 1,2-2,4 meter. Dan terus meningkat sampai dengan 3,7 meter. Sehingga pada saat itu memaksa Rusia untuk menghentikan operasi penyelamatan. Tim penyelamat benar-benar mengalami kendala teknis dan juga kendala cuaca. Perangkat canggih seperti robot ROV, kapal selam mini AS-32, kapal derek PK-7500 yang dilengkapi dengan kapsul DSRF, dan beberapa kapal penyelamat khusus, nyatanya belum menunjukkan tanda keberhasilan. Di tanggal 14 Agustus, seorang pejabat mengatakan bahwa kapal selam hanya mengalami kesulitan teknis ringan. Namun setelah 4 hari upaya penyelamatan gagal, Panglima Angkatan Laut Rusia, Vladimir Kuroyedov, mengatakan terjadi tabrakan serius dengan kapal selam milik NATO. Sementara Wakil Perdana Menteri mengatakan hal yang berbeda, di mana kapal selam mungkin saja menabrak ranjau lama Perang Dunia II. Pada akhirnya, di tanggal 17 Agustus, Rusia menerima tawaran bantuan dari Norwegia dan juga Inggris. Namun meski demikian mereka membatasi akses, hanya boleh sampai di buritan kapal selam saja. Hal ini tentunya menyulitkan operasi penyelamatan. Penyelam saat itu memprotes keputusan Rusia yang dianggap menghambat jalannya evakuasi. Padahal di saat itu mereka harus berburu dengan waktu. Mereka meyakini ada kru yang masih hidup yang bertahan di kompartemen ke-9, di mana disitulah tempat pintu emergensi jika seandainya terjadi mara bahaya. Hingga 4 hari berselang, di tanggal 21 Agustus, tim penyelam melakukan pengecekan kebocoran di pintu Palka dan mendapati bahwa mereka sudah terlambat untuk melakukan penyelamatan. Kompartemen itu sudah mengalami kebocoran. Mereka menemukan sebagian besar korban yang seharusnya masih bisa diselamatkan, termasuk sang kapten kapal Kursk, Letnan Dmitry Kolesnikov, dan juga 22 prajurit lainnya. Kini tidak ada satupun kru kapal Kursk yang tersisa. Total korban dari peristiwa ini adalah 118 orang. Media Rusia dan sebagian besar warga sangat marah. Mereka mengkritik keras pemerintah yang dianggap mengabaikan korban. Di saat itu Putin sedang berlibur di sebuah villa di Laut Hitam, sehingga keluarga korban menilai bahwa Putin tidak peduli dengan keselamatan prajuritnya. Apalagi pemerintah awalnya juga menolak semua bantuan asing yang sepertinya untuk melindungi teknologi sensitif yang terdapat di kapal selam Kursk. Hal yang juga menambah kecaman
Rusia begitu ketat melakukan sensor terhadap media. Bahkan awak media tidak diperbolehkan untuk menemui keluarga korban. Saluran negara RTR adalah satu-satunya yang diberi akses. Namun banyak adegan yang kemudian dihilangkan dan tidak ditayangkan kepada publik. Khususnya di saat pertemuan yang sangat emosional antara keluarga korban dan juga presiden. Kembali kepada tenggelamnya kapal selam Kursk. Lantas apa yang menjadi penyebab kapal itu karam ke dasar laut? Hingga saat ini jawaban itu masih menjadi misteri atau mungkin menjadi rahasia negara. Setelah perdebatan panjang selama 2 tahun, para ahli sepakat bahwa kapal tenggelam akibat ledakan torpedo yang ada dalam kapal selam itu sendiri. Torpedo keempat dengan muatan hidrogen peroksida mengalami kebocoran dan kemudian meledak. Ledakan ini hanya merusak bagian depan kapal selam. Namun api yang timbul akibat ledakan kemudian memicu ledakan seluruh torpedo yang ada dalam ruang penyimpanan. Ledakan kedua inilah yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Selain dari jawaban di atas, masih banyak spekulasi lain yang berkembang. Bangkai kapal selam sendiri kemudian baru diangkat pada 26 September 2001. Hal tersebut dilakukan setelah adanya tekanan bertubi-tubi dari masyarakat dan juga dunia internasional. Setelah bangkai kapal terangkat, barulah ditemukan beberapa catatan yang menunjukkan saat itu sebagian kru masih hidup dan tidak bisa keluar dari kapal selam. Catatan awalnya terlihat jelas, seolah menulis dalam kondisi yang terang. Namun kemudian tulisan itu hampir tidak terbaca lagi. Tim evakuasi mengatakan, catatan itu tidak lagi ditulis dengan melihat, namun ditulis dengan perasaan. Gagalnya operasi penyelamatan kapal selam Kursk menunjukkan evakuasi kru kapal selam yang tenggelam sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun dalam kasus ini, sikap pemerintah Rusia, khususnya presiden, dianggap sangat mempengaruhi jalannya operasi. Itulah kisah tenggelamnya kapal selam Kursk yang menewaskan 118 kru di dalamnya. Jika ada kesalahan dalam video ini, atau jika kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.